وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Alhamdulillah, pada malam ini kita diizinkan Allah ketemu dalam ta'lim kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu kita menjelang sholat isya insyaallah kajian kita, karena dalam suasana di bulan Rabiul Awal, baru beberapa hari kemarin mungkin ada yang sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi, ada yang belum, ada yang sedang, dan ada yang akan. Itu tergantung kondisi kita lagi. Terlepas dari perbedaan pendapat, bicara masalah maulid, ada maulud. Bu, boleh terangah, Bu? Dia ada maulid, ada maulud. Maulid itu bicara tentang masalah hari kelahiran. Kalau maulud itu orang atau bayi, anak yang dilahirkan. Kedua-duanya memang ada terjadi. Kapan Rasulullah lahir? Dalam sejarah yang sampai kepada kita 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, karena ada penyerangan Ka'bah di kala itu. Siapa yang dilahirkan? Seorang anak dengan izin Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Ahmad kecil, ada Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji. Kalau dalam kitab-kitab dijelaskan Ahmad. Dan itulah sang penerang, minad dzulumati ilan nur. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat, karena ada yang berbeda pendapat. Kalau kita lihat di media-media sosial kan seperti itu. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang salah, ada yang tidak boleh. Kita kan meluruskan itu saja. Maulid ada. Maulud ada. Kita yang mananya terserah. Di mana kesalahannya?
andaikan ada dalam penyelenggaraan acara itu yang bertentangan dengan syariat, itu saja yang dibenahi. Buka acara maulid, tapi mungkin ada narkoba situ, minuman-minuman karih, mabuk-mabukkan, meja judi, dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya, itu salah. Tidak benar itu. Tapi kalau membicarakan tentang peristiwa, sejarah, perjuangan Rasul, akhlak Rasul, menambah kecintaan umat kepada Rasul, itu kan tidak ada salahnya. Itu kan majelis ilmu. Wirid kini awak kan majelis ilmu. Majelis ilmu itu hebat dalam pandangan Allah. Siapa yang rajin datang ke rumah saji, juga surau, ke musola, pai mendengar wirid pengajian, mendengar ilmu pengetahuan, itu samuh coba jalan menuju surga. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, baginda Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan, yang menempuh suatu jalan, menambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, wirid pengajian, majelis taklim, kajian-kajian keagamaan lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Nah gitu. Nah, jadi agak rajin lawak datang mendengar wirid ya. Itu seralah, pokok itulah gitu. Oh, di rumah kami bisa aja nya, beda. Di rumah dengan di musola beda. Salat bisa di rumah bisa. Di musola, di masjid bisa salat, bisa. Di masjid bisa, tapi kualitas nilainya enggak sama. Beda. Enggak sama itu. Kalau ingin gadang pahalanya, baiklah ke Masjidil Haram. Untuk gitu, Masjid Nabawi. 1000. 1 berbanding 1000. 1 kali sholat subuh di sana, 1000 kali di sini. Itu kelipatan derajatnya. Kalau di Mekah itu 100.000. Ini sama-sama sholat subuh. Nah, kok rugi kalau ada bapak ibu yang pai haji dan umrah, sementara sholatnya di hotel. Itu pai lalu ke situ mah, pai lalu mah ke situ. 26 juta sampai 30, kini lah 60 juta lah kini kok. Kalau umrah. Haji lah 100 kemarin. Jadi beda. Di rumah sholat, di sini sholat beda nilainya itu. Makanya Rasul menyampaikan sholatul jamaah. Sholat berjamaah itu afdol, lebih utama min sholatil fardhi, dibanding dengan sholat sendirian. 27 yang terkenal bagi kita kan hadisnya 27 ya. Ada sampai 28. Nah kan tidak sama itu. Dia sama-sama sholat, tapi nilainya itu bedanya. Nilainya itu. Makanya selagi kita tidak ada halangan syariat, kita usahakan datang ke masjid, ke musola, atau ke rumah-rumah ibadah yang terdekat. Kalau datang ke rumah ibadah itu panggilannya panggilan iman, tidak sama aja panggilan lain dah. Kalau iman yang dake je musola, lain modea saja jauh rumahnya, nyo pasti tibo. Kamu musola dan masjid nanti dake. Tapi kalau iman tu yang jauh dari rumah ibadah, lain balanci-lancian rumah saji tu, je musola tu. Balanci-lancian tahu, Bu? Tu balanci-lancian. Bersawala-sawalahan. Lain balanci-lancian rumah je saji tu, nangka indah ju. Iman tu mana? Makanya ada di zaman Rasul, ya Rasulullah, aku seorang yang tua, buta lagi, ndak mencali doh. Ndak ada nang kemimpian ke surau doh. Apa ku harus jo pai salat berjamaah ke surau tu, kamu saji tu, kamu solat tu. Kata Rasul, lai tadanga suruh azan. Mendengar ko jo mata jo telinga. Jo telinga kan, lai kecek beliau. Datang. Sebab tu orang gaib ndak mencali. Begitu syariatnya salat berjamaah itu. Makanya benar baginda Rasul menyatakan salat itu adalah sangat penting sekali.
Ciri khas pengikut Rasul, umat Rasul itu yang diakui adalah pertama sekali Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kufar. Dia bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Jadi setiap ajaran-ajaran, nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak boleh dipakai. Dilarang ke rumah saji, kini tidak ada larang lah dia. Kalau ada juga ya, tidak ada lagi. Dekati masjid dan musola, saf dirapatkan. Itu informasi yang sampai kepada kita tuh di Masjidil Haram sudah dibuka sekat-sekat itu. Udah nggak ada lagi. Nah, jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita tetap istiqomah, asyidda'u 'alal kufar. Kalau ada peraturan, aturan-aturan, norma-norma yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, itu perlu kita kaji ulang kembali. Nah, di dalam rangka kita cinta kepada Rasul itu, maka bagaimana kita punya prinsip di dalam beragama dan berakidah itu. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu hadirin, sebentar lagi Desember akan masuk. Jangan disamakan, umat Islam itu tidak boleh terjebak ke dalam agama-agama yang lain. Karena sudah ada yang coba-coba untuk memancing, semua agama itu sama di mata Tuhan. Itu pernyataan yang tidak benar itu. Itu sasik menyasikan itu. Adallu, dallu wa adallu, sesat menyesatkan. Tuhan yang mana sama? Di dalam Islam Tuhan kita adalah Allah. Jangan berubah itu. Itu tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan, tapi Allah Tuhan kita. Dalam pandangan Allah tidak sama semua agama itu doh. Jadi perlu diluruskan pemikiran-pemikiran orang tuh. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan di YouTube itu agar didengar oleh dunia lainnya. Kenapa seperti itu? Dalam pandangan Allah, inna dina indallah al-Islam. Agama indi. Di sisi Allah, Islam. Seluruh agama para nabi dan rasul itu Islam. Jelas. Ada lami. Nah, jadi oleh sebab itu, ada pola-pola, model-model pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan aturan syariat kita. Itu tidak boleh dipakai. Dibuang. Hati-hati, itu adalah model-model pemahaman orientalis, liberal, menyamakan semua agama, memisahkan agama dari kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Itu kan bahaya itu. Agama itu perlu menyelamatkan dunia akhirat. Dalam salat kan sering kita baca, inna solati, sesungguhnya salatku itu pengakuan awak. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ada li di sana. Kalau li di situ tuh menyerah bule-bule itu. Itu maksudnya itu. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, bagi Allah. Jadi agama itu perlu. Tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Karena nanti bahaya. Bu, lihat terang Bu. Nah, konsentrasi aja Bu, biasa aja. Tidak apa-apa. Tapi anak-anak itu banyak tidak ke rumah saji juga musola. Karena kecintaan Rasul itu membawa anak ke rumah ibadah. Dulu kan pernah sering kita sampaikan itu, anak tidak boleh diusir. Cuma ininya salah bahasa tukah barasa nak duduk ya sayang, sholat yuk, kita sholat. Nah, bapak sholat, kakek sholat, nenek sholat, kita sholat ya. Boleh ribut. Jadi kalau ribui, jangan ditagahan. Ribui karibui saya, besok anda usah ke sembahyang leh. Iya, ada sembahyangnya doh. Itu membunuh namanya itu pola pikirnya. Tapi kalau dia salah bahasa tukah barasa itu.
Tuh kalau di Minang seperti itu. Dia namanya dunia anak memang seperti itu kok. Jangankan anak-anak, awak semua awak kadang-kadang kalau sebut mota tuh kayak Pak bilang tuh. Ah gitu. Anak-anak tuh biasa itu. Jadi Bapak Ibu hadirin, tanda kita cinta kepada Rasul itu buktikan dengan punya prinsip. Jadi dalam Islam tuh jaleh hitam putih ya. Iya indah, jangan dalam iya indah. Itu namanya munafik namanya itu. Nyo ngaku Islam tapi Islam nyo injak-injak yo. Nyo ngaku Islam tapi Islam dibenturkannya juga. Nyo Islamnya kecil itu. Itu tidak benar itu. Jadi makanya dalam Islam itu Allah menyampaikan kafah, menyeluruh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi umat Islam cinta kepada Rasul, pengikut Rasulullah itu adalah dia punya prinsip, nilai-nilai Islam itu ditegakkan. Mulai dari diri, sampai kepada keluarga, sampai kepada masyarakat, insya Allah berbangsa, bernegara, kalau agama ditegakkan insya Allah. Tidak apa-apa dong. Islam itu bukan penjajah. Islam itu bukan ekstremis, ekstrim enggak. Islam itu bukan fundamentalis. Itu sematan-sematan saja yang diberikan oleh orang-orang terhadap Islam itu. Bahas supaya Islam itu jelek di mata dunia. Dikecillah Islam itu teroris. Enggak ada, Rasulullah enggak ada mengajarkan membunuh itu enggak ada. Islam itu enggak ada mengajarkan itu. Kapan terjadi perperangan? Ada perang Khandak, ada perang Tabuk, perang-perang yang besar itu, perang Badar. Kita lihat sejarahnya sudah mengarah kepada agama, mengarah kepada ketuhanan, tauhid, mengarah kepada Allah dan Rasul. Bukan masalah kedirian. Tapi kalau kedirian Nabi tidak ada masalah. Lihat tak kalah beliau hijrah ke Taif itu kan dilantiang tuh sampai berdarah-darah. Basah baju beliau dek darah. Ingin ditolong dek Jibril, ya Muhammad, ambo balian bung buki Taif tu ndak usah kata Rasul. Dia belum mengetahuinya. Itu masalah diri itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, akidah dan tauhid, itu ndak ada tawar-menawarnya lagi. Makanya kalau ada agama kita dihina, difitnah, agama kita begini kan, ada membuat dulu karikatur apa nama itu? Karikatur Nabi Muhammad, ya dibela. Harus dibela, wajib hukumnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang pertama adalah punya prinsip bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Asyidda wa 'alal kufar. Seluruh bentuk kekufuran itu tolak. Kalau berkaitan dengan kemasyarakatan, carilah musyawarah untuk mencari mufakat namanya itu. Gitu. Kemudian yang kedua yaitunya ciri-ciri dari pengikut Rasul itu orang yang diakui sebagai umat Rasul yang akan mendapat syafaat baginda Rasul adalah yaitunya ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Nah itu akhlak itu yang akan dicontoh. Uswatun hasanah itu kita contoh bagaimana Rasulullah berakhlak bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk yang lain pun, kepada semut pun, kepada binatang-binatang yang lain pun. Itu akhlak diajarkan kita. Contoh dalam ilmu fikih diajarkan ndak boleh buang air di tampe nan taganang. Air nan taganang di tanah-tanah rangkah rata, di bawah pohon-pohon rindang, tampe pasinggahan orang. Itu akhlak tuh, itu adab. Karena adab itu di atas ilmu. Banyak mana ilmunya kalau ndak punya adab. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali. Makanya akhlak Rasul itu adalah Al-Quran.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi zaman sekarang tantangan awak kene ko masih duit awak kene ko. Tu mode tu bariknya tu generasi-generasi awak. Kok sekolah kene ko lah mulai dari yang saya. Anak kepandai anak di situ. 5 minit, 10 minit, 15 minit nyo main baraja, sudah itu nyo main main game, main FFF, apa nama tentu dah ada. Rusak generasi. Apa cakap lah jo ayah jo mandeh bagai. Disuruh solat dah mamuah. Dulu awak melarang anak pakai handphone, kini babalian. Ndak ada balian di baraja ro. Jadi oleh sebab itu tantangan itu kita siapkan. Apanya yang kita siapkan? Iman anak awak tu, generasi awak tu, akidahnya, agamanya tu. Berikan kesadaran kepada dia. Nah, ini mudarat, ini manfaat. Mudaratnya model iko, manfaatnya model iko. Disampaikan gitu. Alhamdulillah kita tidak ada membelikan anak handphone di rumah. Pakai saja punya kita. Siap belajar, titik. Ada lagi. Bahkan yo TV naik duit sampai gini doh. Kenapa? Lihatlah si televisi gini gitu. Seteres di buat Sebelum boleh awak tatap muka gini ko, ICTV tu. Corona ke corona saya. Orang mati ke sedolah itu. Orang berbungkui-bungkui saya. Nyo patakui saya awak sedolahnya. Nah kini bagaimana kita siapkan iman awak tu? Yang kematian itu di mana saja pasti akan tiba. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kama saja awak lari, dek takut mati, takut maut, dia pasti akan menjumpaimu. Ndak bisa indak. Sebabnya banyak. Kadang batuknya meninggal jo. Kadang sampai laloknya meninggal jo. Bagus tak takui orang lelok. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu seteres kita. Iya seteres ya. Agak murahnya seteres lah gitu kan. Nah gitu. Jangan terlalu berlebihan. Penyakit itu ada. Kalau dawaun setiap ubek pasti ada setiap penyakit ada ubeknya. Kecuali sakit mati. Itu ada ubek itu doh. Yang jelas kita berusaha jaga kesehatan, jaga stamina. Jaga pola makan dan segala macamnya. Sekarang pemerintah kan menyampaikan kita cuci tangan, pakai masker. Itu baik, lakukan. Dalam Islam bukan hanya cuci tangan, menjaga kebersihan itu jauh lebih hebat dari itu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau engkau tidak salat, basuhlah wajahmu. Tidak sekali dah, sampai 3 kali, sampai berhasil. Wa aydiyakum ilal marafiq. 2 tanganmu sampai mata siku. Tidak sampai pergelangan saja doh. Akan hebat dalam Islam tu tuh. Jadi menjaga kebersihan lebih hebat dalam Islam. Sampai mata siku gua. Sunnah hukumnya walabiyah. Karena menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi wudu tu jangan pancekih warna sampai siku saja. Itu pas-pas namanya tu. Kalau ingin labiah, ingin nanti yang balabiah ko menjadi perhiasan surga, mutiara, yakub, lu'lu' wal marjan, sampai balabian kamari itu. Bahkan Rasul sampai mohon maaf Bapak Ibu, sampai kanai bulu ketiak beliau pergi. Boleh, sunnah. Tapi jangan basah wanala, kau juga baju lo basah kau. Gitu. Yo, bawa basah baju Pak. Disuruh di Ustaz Syanu tu. Iman Tanjung tu kan. Bukan. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Kan hebat dalam Islam tu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua kakimu sampai mata kaki. Maka kita sering menyampaikan jaga wudu. Kenapa? Wudu bukan hanya untuk salat. Gitu. Makanya kalau ada dalam kegiatan anak-anak, Pak izin Pak, kama tanya lo. Ibu-ibu, izin Ustaz, kama Bu? SKJ kan, sasak kejamban kan. Wuduk lagi. Kalau anak dah terbiasa tak kaji itu. Wuduk balik ya. Awak nak solat dah Pak. Tu pola pikirnya sampai sono baru.
Baru jalehan. Yang keluar tadi itu SKJ ke Jamban tu najis tau enggak? Ya najis. Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam kampus? Najis dibawa ke dalam lokal? Sana, wudu lagi. Ya Pak, ya Pak. Ah, gitu. Jadi ternyata dalam kajian ilmu tauhid, jadi idul wudu, perbaharui selalu wudu. Kalau kita menjaga wudu, Allah jamin, dua jaminan Allah. Surah yang kedua ayat 2. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang suka taubat, Allah cinta kepada hambanya yang mutatahhirin, yang bersih, yang taharah, yang menjaga wudu. Ibu-ibu masak di dapur, ya dapur masak bu, dalam kamar anda. Berwuduk dalam keadaan wudu, pergi sekolah dalam keadaan wudu, pergi ke kampus keadaan wudu, pergi ke mana saja dalam keadaan wudu. Jaga wudu kita. Wudu tu hebat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami ayat yang tadi itu, kalau beliau batal wudu, wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Pelihara wudu. Andaikan ditakdirkan Allah bau mu singke awak. Pai ke pasar awak, pai ke mana saja, balanggah di jalan, meninggah di jalan dalam keadaan suci. Masya Allah, kan hebat itu. Bukan 1, 2, puluhan bahkan ratusan malaikat rahmat yang menaungi kita. Ini hebat itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan wudu di atas wudu, babul wudu. Tadi ibu kan berdoa. Wudu tadi itu boleh ndak batal, boleh dibawa nanti untuk sholat isya. Tapi ibu wudu lagi. Atau perbarui wudu namanya itu. Wudu di atas wudu itu nilainya 50 derajat. Kalau sholat berjamaah berapa bu? 27. Kan hebat itu. Ibadah tuh mudah. Yang penting kita mau atau enggak, gitu aja. Nah, jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita berkasih sayang sesama, bukan hanya kepada makhluk-makhluk manusia, tetapi seluruh makhluk. Contoh kecil, kalau ada awak memelihara binatang di rumah, kucing, kasih dia makan. Jangan dikurung saja. Kalau ada pelihara burung, yang bapak-bapak yang suka hobi burung, pelihara burung, itu harus ada adab-adabnya. Contohnya, burung tu nyo sukonya apa? Tabang kan? Buen kandangnya sekadang musola gua. Kau ndak kamanyo kata bang. Nan kedua, inyo burung tu suka mandi kan? Mandi, ndak dilaci-laci itu tuh. Mamuahnya. Itu zalim kita itu. Kau ndak lapian seburuang tu. Nan ketiga, kalau buruang jantan, nya biasanya ada batinoe nak daroe. Karena makhluk tu seperti itu, berpasang-pasangan. Masukan ke situ. Nan batinoe. Kalau ndak, ingat nanti di akhirat akan bermasalah dengan kita. Zalim kita namanya itu terhadap makhluk. Contoh yang hobi memelihara, boleh tapi lakukan hak-haknya, hak-hak burung. Enggak, kita enggak perdebatkan itunya. Yang penting ini haknya gitu kan. Kalau enggak lapian salah, berdosa awak beko. Di akhirat besok nanti akan dituntui. Makanannya, suku makannya. Alan tentu sukunya padi lah doh. Awak gi padihnya. Psikologi burung tu harus tahu awak. Iya, seluruh makhluk. Ya, dia makan ikan tu. Masukan jantan, masukan batino. Ikan tu dia iya, jadi dia kasih loh, gitu. Mamu ada kasih. Jadi oleh sebab itu supaya kita berakhlak. Begitu Islam tu indahnya. Sampai-sampai kepada makhluk Allah pun diatur adabnya. Apalagi kepada sesama manusia. Ruhama ubainahum.
Tetangga awak hebat ibadah, rajin solat. Oh, ndak dapat berputih awak katu do lah tiba di surau, lah tiba di musola, lah tiba di masjid. Jadi tetangga ndak elok dah. Tu kalau ndak kaputih kan dua tali ampe ece tu mah. Ndak benar itu. Duribat alaihi mudillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kemudaratan di masa joknya berada kalau dia putus hubungan dengan Allah sesama manusia. Tidak bisa kita pisah. Sakit awak. Sianan tahu dulu. Iya tetangga, orang kampung. Ndak, orang kampung dulu telepon dulu baru tahu. Hello, hello. Kadang lah unciang lah tunjuk awak di mana kan tu gitu. Kiranya pergi ke sawah. Alasan jauh lah pulang mereka. Si anu lah meninggal gitu kan. Jadi penting. Ruhama ubainahum. Bahkan Rasul menyampaikan ibu-ibu kalau ada memasak, masakannya wangi, harum, tak cium ke sekelilingnya. Banyakan kuah bagian ke tetangga. Janganlah kuah. Telur kita buang lah mana tu mah. Kalau dia dia kuah sadua. Oh ya ibu kalau ya batu kuah sudah pewanya itu gitu. Yo saleh isi ke sasai gitu kan. Begitu akhlak dan adab, masya Allah hebat. Jangankan orang hidup Bapak Ibu, orang yang lama ninggah pun, bahkan orang Nasrani, Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa orang. Rasulullah berdiri, tagak Nabi, sahabat ikut berdiri. Kemudian lewat sampai ke ujung situ, Rasul duduk, sahabat pun ikut duduk. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazah orang Yahudi? Iya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Kan hebat itu dalam Islam tuh. Jadi kalau ada tetangga awak yang non Nasrani dia sakitnya calia. Hah? Ribui? Oh janganlah, jangan diajak ribui loh. Oh ini mau jawab ribui? Oh gitu. Jadilah sebab itu, bagaimana kita punya nilai-nilai dan aturan itu. Meninggahnya, boleh dicaliak? Boleh, kalau dibolehkan silakan. Yang tak boleh apanya? Allahumma ufirlaha. Jangan. Itu tauhid itu. Allahumma ufirlahu. Tidak boleh. Tidak perlu. Innalillahi itu kan datang dari Allah. Belum tentu datang dari Allah. Dia datang dari Allah kembali kepada Allah dengan baik itu. Karena ujungnya kan wa inna ilaihi raji'un. Kan seperti itu. Kalau mencari sajalah. Anggu-anggu salah stay gitu kan. Tanda berduka cita gitu kan. Tapi yang mendoakan yang tidak boleh. Karena itu sudah kaitan dengan akidah, agama dan tauhid. Makanya dalam konsep agama, akidah dan tauhid tidak ada toleransi. Tidak ada gotong royong, tidak ada kerjasama. Yang toleransi itu saling menghormati, saling menghargai. Awak ibadah jangan digaduh. Nyo ibadah lo silakan, jangan diganggu dia. Oh tidak boleh menggaduinya dong. Jalih awak menyampaikan Islam itu seperti ini. Begitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkasih sayang, tetap kita istiqomah, punya prinsip di dalam agama, jangan sampai mudah dibolak-balik, ditukar agama, akidah demi pangkat, demi jabatan hanya sesaat. Kita sudah tergadai dalam rangka kita perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena bentar lagi waktu Isya kita akan masuk. Berapa waktu Isya ini kan? 5 balik Pak? Salam balik. Mohon izin Bapak Ibu karena kita ada kajian di Andalas. Jadi sampai di situ dulu kajian kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Saya Herman Tanjung mohon maaf atas kealfaan dan kekurangan kepada Bapak Ibu orang tua kami di sini karena ambo dulu dari Siko berasalnya. Dan juga akan selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Ilaika fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.